Baiklah, Bismillah. GR aja jemputin nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Saya sehat kan? Alhamdulillah baik juga Ibu. Ya, gimana? Begini Bu, saya kebetulan CGP, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya mendapatkan tugas dari modul 3.1 untuk melakukan wawancara kepada kepala sekolah tentang pengambilan keputusan yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Nah, mungkin Ibu pernah mengalami sebuah kasus, baik Ibu saat menjadi guru atau mungkin sudah menjadi seorang pimpinan yang memiliki dilema etika gitu Bu. Jadi kita dilema untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, mungkin bisa Ibu ceritakan bagaimana pengalaman Ibu saat mengalami kasus tersebut. Kasusnya ya, apa ya yang paling ini? Ya benar, yaitu kasus pernah saya alamin. Memang kalau jadi guru juga sering kita ngalamin. Nah sekarang tuh lebih seringnya dan trennya adalah kasus bullying atau perundungan. Biasanya sesama teman itu terjadi perundungan. Nah biasanya ada macam-macam perundungannya. Ada yang bullying menyebut nama orang tua. Nah dengan menyebut nama orang tua sehingga manggil anak tersebut temannya nih. Contoh Miss Yayu, Yayu dipanggil deh karena tahu bapaknya kan tadinya mungkin ya ditanya bapakmu siapa namanya misalkan, oh Jura, nah akhirnya manggilnya Jura gitu kan, Iya, betul, itu betul. memanggil nama orang tua. Apalagi di SD ya Bu, itu jadi bahan candaan. Bener, sehingga anak yang dipanggil tersebut mungkin kalau saat hatinya sedang tidak masalah, sedang enak, ya paling hanya bisa senyum-senyum. Betul. Tapi saat hatinya dia tidak enak atau sedang dia sedih atau apa, akhirnya dia nangis atau paling minimal anak tersebut akan diem, ya akan marah. Nah nanti ketika pulang ke rumah dia akan nangis lagi. Mama, aku tadi dipanggil sama temanku bukan nama aku tapi namanya nama papa gitu kan. Oh gitu, nah akhirnya anaknya, mah aku nggak mau sekolah besok karena nanti temanku pasti dia manggil nama papaku lagi mah gitu kan, dia manggil nama papa terus gitu kan. Oh gitu, nah akhirnya orang tua sempat ya lumayan pusing, bingung melihat anaknya nggak mau sekolah gara-gara dipanggil nama orang tuanya oleh temannya itu. Nah dengan itu langsung saat itu pula namanya orang tua langsung menelpon wali kelas. Wali kelasnya ditelepon, Bu anak saya ada apa ya, kenapa ya dia nggak mau sekolah, katanya tadi dipanggil diledek-ledek itu nama ayahnya, manggil anakku tuh bukan Yayu tapi manggilnya nama papanya. Iya, seperti itu masalahnya yang pernah terjadi. Betul, sebetulnya kasus bullying bukan hanya ini, tapi sekarang juga sampai saat ini sangat sedang ininya ya Bu ya. Nah, ketika terjadi kasus bullying atau perundungan tersebut, mungkin ada bagaimana cara Ibu menangani atau mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Iya, betul. Dengan adanya tadi laporan orang tua ke guru kelas lalu melaporkan pula ke kepala sekolah. Nah, kepala sekolah menyampaikan apakah sudah ada penanganan. Menurut wali kelasnya, ya Bu karena tadi malam maka saya akan menangani hari ini. Maka kepala sekolah itu memberikan langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya salah satunya adalah wali kelas memanggil terlebih dahulu anak yang dibully, kemudian ditanya, setelah ditanya apa masalahnya, nah anak tersebut alhamdulillah dia bisa menceritakan apa yang dilakukan oleh temannya. Setelah itu langkah yang kedua memanggil teman yang membulinya. Lalu apakah benar dia membulinya, lalu membuli apa kepada anak tersebut, pada temannya itu.
dan anak tersebut dia menyampaikan, iya saya memanggil nama papahnya karena dia sendiri memanggil saya bukan manggil namanya. Saya dipanggilnya itu katanya dipanggil nama hewan. Nah di situ dengan seperti itu akhirnya mereka saling membalas bully. Kemudian setelah langkah kedua dia dipanggil, yang membulinya akhirnya dipanggillah kedua-duanya secara berbarengan. Kemudian ditanya, lalu diberikan arahan oleh wali kelasnya. Selesai diberikan arahan oleh wali kelasnya, nah dikira itu sudah selesai. Kemudian wali kelasnya itu anak itu pulang, tetapi sepertinya masih belum merasa tuntas. Nah padahal sudah saling disuruh memaafkan, saling memaafkan, tapi ternyata belum tuntas. Anak tersebut mengadu lagi, akhirnya ngadu lagi anak yang tadi, yang si pelakunya katanya, aku tadi dipanggil wali kelas karena saya dikatakan memanggil si temannya itu dengan nama papahnya. Orang tua tersebut yang nggak terima lagi, akhirnya orang tua tersebut nelfon lagi. Nah maka itu penyelesaiannya akhirnya setelah nelfon besoknya itu, maka di orang tua si pelaku dan orang tua yang si korbannya akhirnya menghadap kepala sekolah. Nah dengan menghadap kepala sekolah, maka kepala sekolah melakukan langkah-langkah lagi, menginvestigasi kepada ibunya yang si pelaku, bagaimana kondisi si Ananda di rumahnya, kemudian saat liburan, kemudian di rumah itu apakah sholat ibadahnya bagaimana. Alhamdulillah ternyata di rumah itu si bunda pelaku itu malah menangis. Katanya si bunda itu memang jarang ketemu dengan orang tua. Nah, ibunya bekerja, berangkat pagi jam 5, pulangnya jam 9 malam. Lalu ayahnya juga berangkat pagi, pulangnya juga malam, apalagi di luar kota. Sehingga Ananda itu tinggalnya hanya bersama nenek. Ya. Nah akhirnya sudah dapat info tentang si Ananda pelaku. Lalu si ibunya si ibunya si korban yang dibully juga ditanya bagaimana kondisi Ananda. Ternyata ibunya itu sudah memang memberikan sebuah statement kepada Ananda, kalau kamu dibully atau mungkin disakiti oleh teman, segera kamu lapor ke mamahnya. Dan itu harusnya itu melapor ke gurunya ya. Terlebih dahulu ini lapornya ke mamanya, sehingga kan orang tua namanya orang tua pulang kerja lelah akhirnya mendapatkan informasi yang tidak nyaman, sehingga orang tua marah dong kan, seperti itu. Nah akhirnya kepala sekolah dengan setelah mendapatkan hasil investigasi antara kedua orang tua, orang tuanya sih alhamdulillah saling memahami, dan bahkan saat itu pula saling memaafkan. Nah dengan orang tua sudah saling memaafkan, lalu nggak lama kemudian Ananda dua-duanya diundang di hadapan kedua orang tuanya, orang tua pelaku dan orang tua si korbannya. Akhirnya disampaikan, nah tolong jelaskan kepada mamahnya yang tadi masalah kamu. Nah dengan mereka keberanian menjelaskan, sehingga kedua anak tersebut saling memaafkan kembali. Kalau kemarin dengan wali kelasnya, sekarang di hadapan pimpinan atau kepala sekolah. Alhamdulillah sudah kembali. Nah dengan kembali tersebut besok-besoknya tidak terdengar sih. Nah gitu. Jadi melalui beberapa prosedur ya Bu ya, tentunya yang pertama kita identifikasi masalah terlebih dahulu, tidak langsung menjudge anak ya seperti itu. Kemudian juga jalin komunikasi dengan beberapa pihak yang terkait seperti orang tua, terutama karena memang lingkungan di rumah juga akan mempengaruhi kondisi anak di sekolah. Baik. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah?
terutama untuk kasus yang dimana ada kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengambil nilai kebajikan. Baik, jadi untuk menjalankan keputusan tadi, kami setelah melakukan langkah-langkah tadi ya, yaitu ada pencegahan, kemudian bagaimana mencegah agar anak itu tidak terjadi bully membuli, kemudian agar anak itu juga dia jera, tidak melakukan lagi kepada siapapun. Kemudian juga setelah dideteksi secara awal ditelusurin kronologis keluarganya, kemudian kronologis anak tersebut. Nah, itu maka kami melakukan pengawasan. Jadi selaku kepala sekolah memberikan pesan kepada guru, baik itu wali kelas atau guru bidang studi, memberikan pengawasan terhadap kedua anak tersebut. Apakah anak tersebut antara tadi si pelaku dan si korban itu masih ada saling membuli atau tidak. Setelah mengawasi, kemudian juga mengevaluasi apakah itu dengan kebijakan yang tadi dilakukan bisa memberikan motivasi kepada murid-murid yang lain, tidak saling membuli seperti itu. Nah, itu biasanya melakukannya dengan memberikan sebuah motivasi kepada murid-murid kita, biasanya morning meeting itu, sehingga semua murid tidak ada lagi yang mengalami bully membuli. Karena kita selalu memantau. Iya, baik-baik. Jadi tadi setelah kita mencari tahu akar masalah dan juga menyelesaikan masalahnya, langkah selanjutnya adalah pencegahan supaya hal itu tidak terjadi kembali ya. Kemudian juga peningkatan pengawasan serta evaluasi untuk perbaikan selanjutnya. Dan juga bisa dilakukan dengan penanaman adab ya Bu, seperti yang tadi. Tapi memang itu semua tadi tercatat di dalam jurnal harian, sehingga mulai dari awal kasus, kemudian penanganannya, sampai pengawasan agar tidak terjadi lagi, itu ada catatannya. Jadi ada yang namanya jurnal, buku jurnal, sehingga kalau ada apa-apa, ini loh bukti hasil kami dalam pengawasan anak-anak itu, seperti itu. Baik. Pertanyaan selanjutnya Bu, mungkin ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan untuk menyelesaikan sebuah masalah? Langkah-langkah untuk melakukan sebuah masalah itu yang pertama itu adalah semacam memberikan pencegahan. Pencegahan sebelum terjadi sebuah kasus. Maka kami selaku pimpinan itu di awal tahun pelajaran melakukan sosialisasi dengan orang tua dalam hal terutama tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah itu salah satunya adalah menanamkan adab. Anak yang baru masuk itu ada adabnya ketika datang ke sekolah, ketika bersahabat, ketika berteman, karena kan baru tuh teman baru, sehingga dia akan diajarkan bagaimana mereka berkenalan, walaupun mungkin sudah kenal tapi kan kemarin tidak satu kelas seperti itu. Itu pertama mengadakan pencegahan. Lalu yang kedua itu melakukan pendeteksian lebih awal saat rapat kelulusan. Nah, kenaikan kelas, maka si guru ketika di rapat pimpinan itu mengadakan rapat bahwa si anak ini kelebihannya, kekurangannya, karakternya bagaimana, sehingga nanti pemetaan kelasnya itu juga harus benar-benar, jangan anak yang aktif digabung dengan anak yang aktif. Nah, maka itu namanya pendeteksian lebih awal. Kita juga tahu nanti dari mana pendeteksiannya, dari guru sebelumnya, seperti itu ya. Terus lagi ada segera kita juga ikut
turut campur, terutama kalau pimpinan menanyakan kepada guru sebelumnya. Guru sebelumnya tentunya ada komunikasi dengan orang tua. Saat memberikan raport, guru atau wali kelas biasanya ada komunikasi antara guru kelas dengan orang tuanya, bagaimana perkembangan di rumah dan bagaimana perkembangan di sekolah. Kalau sekolah melaporkan hasil perkembangan di sekolah, orang tua juga menceritakan perkembangan di rumah. Nah, itu salah satu juga termasuk pendeteksian lebih awal. Kalau sudah mendeteksi, berarti kita juga tentunya melibatkan orang tua ya. Nah, maka pihak sekolah juga di dalam pertemuan tersebut berpesan ada yang namanya sinergi, kerjasama antara orang tua dengan sekolah. Tanpa sinergi antara sekolah dengan orang tua itu tidak akan berjalan dengan maksimal. Betul, langkah-langkahnya Kerjasama antara kedua belah pihak ya. Nah, itu ya. Jadi selanjutnya ada tentunya ada pemantauan, ada evaluasi. Jadi langkah-langkahnya melakukan pencegahan dengan sosialisasi, pendeteksian awal dengan pemetaan kelas, kemudian juga menjalin komunikasi tentunya dari pimpinan, guru dan juga orang tua, sehingga terjadi sinergi antara semua pihak ya Ibu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, dalam mengambil keputusan apakah ada tantangan yang Ibu hadapi? Nah, semua dalam kita menentukan sebuah kebijakan atau keputusan tentunya ada tantangan. Nah, dengan adanya tantangan itu, maka kita harus dapat mempertimbangkan terlebih dahulu. Jadi sebelum memutuskan, kita pertimbangkan dulu baik buruknya untuk sisi orang tua dan sisi sekolah. Maka apabila ini kira-kira kurang pas untuk orang tua, tidak dijadikan sebuah kebijakan. Kami lebih mempertimbangkan dari sisi sekolah dan sisi orang tua murid. Di situ sih untuk dalam pertimbangannya itu untuk mempertimbangkan sebuah kebijakannya ya. Baik. Jadi yang pertama mempertimbangkan orang tua dan sekolah, namun tentunya semuanya untuk keberpihakan kepada peserta didik. Iya, betul. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan, terutama dalam kasus-kasus yang mengandung dilema etika? Siapa yang membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah dilema etika tersebut? Dalam pembuatan keputusan atau kebijakan tentunya tidak bisa sendiri. Sebelum pimpinan memutuskan sebuah kebijakan, tentunya kita diskusi. Kalau kepala sekolah punya wakil. Nah, setelah kita mengetahui permasalahan tersebut, maka kita akan menentukan sebuah kebijakan. Diskusikan dulu dengan wakil, dengan guru, dengan staf yang berkompeten, dan tentunya itu harus dapat dulu informasi dari semua pihak. Ada dari guru kelas, guru bidang, kemudian juga TU ataupun karyawan. Tentunya itu semua stakeholder itu akan terlibat sehingga adanya intervensi stakeholder. Nah, dengan itu apabila menentukan kebijakan agar tidak terjadi timpang, itulah yang saya lakukan. Jadi ketika mengambil kebijakan, tentunya kita akan berkomunikasi dengan berbagai pihak yang terkait ya Bu. Dan tentunya dengan komunikasi itu akan membantu kita dalam melewati tantangan maupun hambatan ya. Baik, langsung ke sesi terakhir Ibu. Ini pertanyaan yang terakhir. Mungkin setelah tadi ada kasus-kasus yang Ibu sampaikan, mungkin dari pengalaman itu apakah ada pelajaran atau nilai moral dari kasus-kasus yang Ibu hadapi? Ya, tentunya itu pasti ada ya, nilai moral untuk anak murid tersebut yang tadi mengalaminya. Mereka lebih patuh dan sangat menjaga dari sisi bicara tentang komunikasi. Dia tidak lagi sembarangan. Karena apalagi kalau sudah kepala sekolah tahu, itu murid itu udah
inilah takut, takut, khawatir iya. gitu ya, baru melihat datang hebatnya sepeda motornya atau baru melihat hasil kayak gitu. Nah untuk guru pun itu sangat bermanfaat dan sering mencontoh itu bahwa semua kasus itu harus ada yang namanya langkah-langkah penanganan dan harus ada pencatatan. Karena dengan adanya pencatatan itu ya kan manusia tidak luput dari lupa. Iya. Nah dengan pencatatan ketika laporan ke orang tua itu lancar, ini loh tanggal sekian ada kasus ini dengan si A si B. Nah dengan jurnal itulah yang sangat penting untuk menangani masalah tersebut. Kemudian selain apa lagi ya, untuk guru, untuk orang tua sangat senang, apalagi kalau kasus itu ditanganin cepat. Jangan sampai ketika ada kasus kita nunggu sampai seminggu, 2 minggu. Nah itu akan menimbulkan masalah baru. Langsung diselesaikan saat itu pula ya. Iya, baik. Jadi ketika ada masalah harus langsung diselesaikan, dan tentunya dalam setiap kasus selalu akan ada hikmah yang bisa kita petik ya, Bu. Baik untuk semua pihak itu karena memang experience is the best teacher katanya ya, Bu. Baik Ibu Sutina, saya ucapkan terima kasih atas berbagi pengalamannya. Tentunya ini menjadi masukan dan pelajaran baik untuk saya pribadi. Terima kasih atas waktunya, dan saya ucapkan mohon maaf jika ada pertanyaan yang saya sampaikan yang kurang berkenan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Yes. Sukses. Aduh.